Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang sudah terjadi di tahun 2018 ya. Cerita ini berawal di tahun 2018. Pada saat itu saya masih di luar negeri. Dan di Indonesia pertama kali keluar slogan "Bye bye Sobat Miss Queen". Teman-teman ada yang ingat nggak cerita gimana? Gini. Ada yang duel waktu itu ya, ada yang debat di Twitter sih. Biasalah kan, sok mengkritik pemerintah. Bahasanya krisis global, konspirasi elit global. Jadi dia membahas konspirasi elit global tuh. Tapi dibahasnya di warung kopi. Kayak mengapa saat ini ekonomi Republik Indonesia tidak mampu survive seperti tahun 2008, 2013. Nah tiba-tiba ada tuh Mbak Jessica ya, nggak tahu ya, mungkin dia terpelantik sehingga dia menanggapi tuh komentar receh warga net dan mengeluarkan fakta-fakta si based on reality. Siapa sih yang bilang nggak survive? Emang pertumbuhan GDP minus? Emang negara bangkrut? Emang nggak bisa bayar utang? Emang inflasi nggak terkontrol? Kan jawabannya tidak gitu. Ya memang benar sih, enggak kan gitu. Yang buat trade tentu aja nggak terima kan. Yang bilang bangkrut siapa gitu. Ya katanya kan bahas ekonomi nggak survive. Bagian mananya nggak survive? Coba lo belajar deh makro lagi dan cerna pertanyaannya sendiri. Si goblok lagi kan. Akan bersambut ya. Si Hedri ini ya itu pakai ngejek si Jessica, dibilang apa kamu nggak tahu apa-apa, sok-sok paham aja gitu. Ya Jessica ini juga saya nggak ngerti, dia ikut emosi gitu. Investasi saham gua aja miliaran kok, makanya jangan jadi orang miskin dan goblok ya. Ya si pembuat trend tentu aja nggak terima ya, dihina perempuan. Masa kamu punya uang miliaran tapi kok pengikutmu atau followernya cuma seuprit? Mana ada yang percaya, Bing? Nantangin. Jessica-nya langsung update portofolio 2,1 miliar. Jadi ini Mbak Jessica nih kayak drop mic ya, dia buang micnya udah penutup nih. Mengakhiri pembicaraan, dia nunjukin balance tabungan sahamnya menyentuh 2,1 miliar. Netizen tentu saja langsung bertepuk tangan. Sadis, langsung KO. Ya nggak ada jawaban lagi sih kayak dari si Hedri itu. Good game, well played Mbak. Nah di situ tuh pertama kali keluar istilah "bye sobat miskin" plus gobloknya gitu. Tapi karena biar lebih sopan, "bye sobat miskin" aja. Ya walaupun saya di luar negeri ya, tapi sebagai seorang netizen Indonesia yang baik, saya ikut kepo tuh. Jadi saya coba memperhatikan screenshotnya. Sekaligus saya ngintip apa sih portofolionya Mbak Jessica ini kok sampai nyentuh 2,1 miliar. Ini kelihatan cuma TLKM nih, Telkomnya nih. Kayak ada ITMG nih kalau nggak salah ya, kurang tahu saya juga. Ya tapi walaupun semua di blur, yang terlihat dengan jelas tuh yang ini ya. Ada yang namanya iPod Go. Kepo kan, apa itu iPod? Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, kalau kita mau menabung saham ya, teman-teman tuh harus punya rekening. Bukan rekening tabungan biasa ya, tapi rekening sekuritas namanya. Ini kan banyak yang nanyain ya, beli gimana caranya nabung saham, gimana caranya beli saham BCA. Jadi langkah paling pertama tuh kalau kita ingin menabung saham ya, adalah dengan membuka akun sekuritas. Nah dari sekian banyak akun sekuritas yang ada, salah satu yang terbaik adalah iPod itu sendiri, seperti dipakai sama Mbak Jessica itu. iPod itu adalah Indo Premier Sekuritas. Saya sudah coba browsing tuh pada tahun 2018 itu, maka sampai tahun 2020 kemarin ya, Indo Premier itu adalah salah satu sekuritas terbaik yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu pada waktu itu apakah itu memang teknik marketing atau memang nyata ya. Yang pasti itu benar-benar menggugah menggugah hasrat kita untuk berinvestasi. Bahkan banyak tuh kalangan muda pada waktu itu mulai membuka akun sekuritas untuk menabung saham. Puncaknya sih pada tahun 2020 ya, pada saat pandemi IHSG kan menyentuh sampai 4.100 ya. Itu indeks harga saham gabungan itu 4.194. Itu kayak semua saham pada waktu itu lagi diskon besar-besaran itu loh. Dan yang memang memahami saham dan yang ngerti saham, mereka nggak bakal ngelewatin kesempatan kayak gitu. Mereka kan ngeborong langsung tuh ya. Sekarang IHSG itu sudah nyentuh angka 6.600. Padahal itu kan baru setahun yang lalu. Kenaikannya itu sudah 62% loh.
dalam setahun, ya hampir 2 tahun lah gitu. Tetap aja itu amazing sekali gitu. Andai kata Anda nabung 2 miliar seperti Mbak Jessica pada tahun 2020 kemarin, udah jadi 3 miliar. Kejadian ributnya netizen itu, kelakuan netizen Indonesia itu membangkitkan naluri investasi saya sendiri, naluri investor saya gitu. Karena saya berpikir, 2 miliar ya, saya juga punya. Teman-teman, saya sampaikan dengan serius di video kali ini ya. Semua orang bisa investasi. Cukup dengan nabung rutin aja ya. Nabung rutin di saham-saham yang memang blue chip dan memang terpercaya. Yang memiliki performa bagus ya teman-teman. Atau teman-teman pilih tuh saham-saham yang teman-teman percayai akan memiliki performa yang bagus di masa depan nanti. Saya nggak akan mengarahkan teman-teman beli saham apa di sini. Saya tidak akan mengarahkan jangan beli saham ini gitu. Saya bukan YouTuber seperti itu. Saya di sini cuma mengajak. Saya menggugah semangat teman-teman untuk mulai menabung dan mulai berinvestasi. Mulai aja pelan-pelan gitu loh. Investasi saham tidak pernah segampang ini. So easy. Dulu ya pada tahun 2018 ketika kita membuka akun iPod, harus kirim-kirim berkas tuh, kirim-kirim berkas manual, prosesnya lama. Saya sampai setahun nggak di-approve. Tapi sekarang ya hanya dengan genggaman tuh loh. Dengan genggaman semua berkas dikirim secara online. Pendaftarannya juga cepat dan mudah. Tinggal buka tuh di Google Play. Kita tinggal install, selesai itu kita buka ya. Jadi pertama-tama kita diminta email dan nomor HP ya. Nanti untuk verifikasi hanya diminta KTP dan NPWP. Terus kita bakal dapat tuh OTP yang akan dikirimkan melalui SMS. Nanti kita diminta rekening bank ya. Rekening bank ini berguna untuk penarian, biar jangan sampai uang kita ditarik ke rekening yang salah. Terus kita tinggal foto KTP kita tuh. Ya saya juga baru daftar sih. Dulu udah pernah daftar 2018. Saya kan lagi di luar negeri tuh, jadi nggak bisa ngirim berkas ke Indonesia. Dulu mah belum bisa online kayak gini daftarnya. Kemudian uploading foto KTP, baru kita nanti isi nih ada data provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, alamat, diisi ya. Oke, klik saya bersedia untuk bertanggung jawab atas keakuratan informasi dan klik lanjut. Jadi udah tuh ya. Jadi ada 2 tampilan tuh, ada yang easy, ada yang pro. Nggak ada minimal deposit juga ya. Jadi silakan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Silakan mulai menabung pelan-pelan ya. Terus ini juga ada pilihan reksadana. Ada juga pilihan ETF ya. Terus ada pilihan untuk obligasi juga sih. Wah, lengkap sih di sini ya. Jadi kalau ETF atau reksadana saham itu sebenarnya buat teman-teman yang nggak mau belajar saham per saham ya. Jadi agak susah kan tuh untuk analisa saham per saham sendiri. Kadang-kadang juga ada yang nggak punya waktu tuh untuk mantau investasi saham per saham. Atau juga memang malas belajar. Bisa investasi di sini aja ya. Bisa investasi di ETF itu atau reksadana saham itu juga bisa. Jadi itu kan indeks global ya. Kumpulan saham-saham pilihan dijadikan satu dan dikelola oleh seorang manajer investasi. Jadi kita beli itu, kita sebenarnya beli semua jenis saham yang ada di paket tersebut dengan proporsi berbeda-beda. Itu semua sudah diatur. Secara historis sih memang kalau kita beli saham global seperti itu pasti akan naik. Tapi membutuhkan waktu 10-20 tahun ke depan gitu. Jadi kayak investasi jangka panjang ya. Karena kan kita lihat ada yang turun sahamnya, ada yang naik, jadi saling mengimbangi gitu loh. Pada akhirnya ya naik terus, kelihatan naik terus gitu. iPod nih easy banget sih teman-teman ya. Ya cukup dengan swipe aja tuh, tampilannya juga simpel banget. Kita bisa lihat saham yang kita punya di portofolionya, terus kita bisa lihat tuh saham-saham yang lagi trending. Dan kita juga bisa bikin notifikasi harga tuh, price alert. Misalnya kita mau beli BCA di harga 6.000 gitu, bisa dibikinin alarm. Ya atur sendiri ya, benar atur sendiri di tampilan home dari iPod Easy itu. Ya ngapain ribet-ribet ya, just make it easy. Asik. Jadi investasi di iPod itu kayak semudah belanja online sih jadinya ya. Tinggal beli dan jual saham favorit kita, tinggal swipe aja. Ya jadi silakan langsung download iPod ya. Saya nggak ada link referral di sini, silakan buka sendiri di Play Store atau di Apple Store teman-teman. Deposit rutin menabung. Dan silakan mengucapkan selamat tinggal pada sobat-sobat Miss Queen yang udah nonton banyak video di channel saya tapi belum juga mulai berinvestasi. Bye-bye. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.